jumpa lagi bersama Zah Ocha dan Zah Susi. Sebelum kita mengawali pembelajaran, jangan lupa pembiasaan pagi setiap hari. Nah, terus anak ustazah jangan lupa berdoa. Baik anak ustazah semuanya, kali ini ustazah berdoa menyapa anak-anak ustazah di rumah dengan video pembelajaran matematika, yaitu volume bangun ruang. Yuk anak-anak ustazah kita simak materinya sama-sama. Ustazah, jumpa lagi bersama Zah Ocha masih di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas volume bangun ruang. Nah, pertemuan kemarin anak-anak ustazah sudah membandingkan 3 buah bangun ruang, tabung, limas, dan kerucut dengan menggunakan ciri-cirinya. Sekarang kita akan mencari volume bangun ruang dari 3 bangun ruang yang telah kita pelajari minggu kemarin. Nah, kita masuk ke bangun ruang tabung yang pertama. Anak-anak ustazah bisa lihat di sini ada gambar tabung. Jadi, volume dari tabung itu adalah isi, isi dari tabung tersebut. Ya. Misalnya anak-anak ustazah punya botol minum yang berbentuk tabung. Jadi yang kita cari itu berapa banyak sih volumenya air yang terisi di dalam tempat minum tersebut. Nah, kita masuk ke pencariannya ya. Volume tabung itu rumusnya di sini ustazah simbolkan VT. Maksudnya volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas di sini kita perhatikan luas alas dari tabung. Alas dari tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, coba lihat di sini ya, luas alas itu sama dengan luas lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Masih ingat nak, luas lingkaran apa rumusnya? Pi dikali R pangkat 2. Kita pindahkan ke rumus volume tabung. Luas alas sama dengan luas lingkaran. Jadi kita pindahkan di sini, luas alas itu sama dengan luas lingkaran dikali T. Nah, luas lingkaran tadi apa? Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Pi itu kita udah tahu ya, pi itu 3,14 atau 22/7. Tergantung R-nya, kelipatan 7 atau bukan. R itu apa nak? Jari ini R. Ini ya, ini R. R itu adalah jari-jari. T itu tinggi di sini T. Tinggi dari tabung tersebut. Jadi rumus volume itu adalah pi kali R pangkat 2 dikali T. Kita masuk ke contoh soal. Ya. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 28 cm dan tinggi 10 cm. Volume kaleng roti tersebut berapa? Ya. Coba kita lihat di sini, ustazah coba gambar tabungnya. Nah, di sini ada kaleng roti ya nak. Diameternya 28 cm. Diameter berarti di sini ya. Tingginya itu 10 cm. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya berapa? Diameternya itu 28. Berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari 28. 14. Nah, dapat ya. Jadi diketahui itu jari-jarinya 14 cm. Terus tingginya itu 10 cm. Yang ditanya volume. Volume tabung sama dengan P
Pi dikali R pangkat 2 dikali T sama dengan, nah Pi-nya kita gunakan apa? R-nya kelipatan 7 atau bukan? Coba lihat, 14, berarti kita pakai 22/7 dikali R pangkat 2. R-nya 14 cm dikali 14 cm dikali 10 cm tingginya. Nah, setelah itu 14 sama-sama dibagi 7 berapa? 2. Ya. 22 dikali 2 44 cm dikali 14 cm dikali 10 cm. Berapa, Nak? Nah, Ustazah harus pakai papan carinya. Nah, di sini ya. 44 dikali 14 berapa? 16, 1, 4 kali 4, 16, jadi 17 di sini. Sini 4, 4. Nah, 6, 1, 6. 6, 1, 6. Ini dikali ini 616 dikali lagi 10 berarti 6160 cm pangkat berapa? 1, 2, 3 cm pangkat 3. Nah, jadi volume dari kaleng roti yang berbentuk tabung itu adalah 6160 cm pangkat 3. Selanjutnya kita akan masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu limas. Yang kita bahas di sini ada limas segi 4. Nah, Ustazah bisa lihat gambarnya di papan tulis. Di sini ada Ustazah gambar sebuah limas berbentuk segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Jadi rumusnya itu volume limas segi 4. Jadi Ustazah simbolkan seperti ini ya, Nak. Volume limas segi 4 masuk Ustazah sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya apa nih, Zah? Ini tergantung lagi nih bentuk soalnya, Nak. Segi 4 itu dia kan ada persegi, ya, ada persegi panjang ya. Jadi tergantung bentuk alasnya. Tapi maupun persegi dan persegi panjang, dia selalu luas alasnya itu panjang dikali lebar, sisi dikali sisi, ya, dikali tinggi. Tinggi limas itu dari sini, Nak, dari titik puncak ditarik garis lurus ke dasarnya, ke alasnya. Ini dinamakan tinggi. Yang garis putus-putus ini ya, itu tingginya. Sedangkan ini alasnya. Supaya anak Ustazah lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang nomor 2, karena yang nomor pertama itu adalah contoh soal dari tabung. Nomor 2 di sini adalah limas segi 4 dengan panjang sisi 4 cm dan 3 cm dan tinggi limas 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Kita buat sketnya dulu ya. Kita buat sketnya dulu seperti, boleh kita pakai gunakan gambar ini. Jadi di sini limas segi 4 dengan panjang sisinya 4 cm dan 3 cm. Panjang sisi alasnya yang segi 4. Nah, 4 cm dengan 3. Berarti yang lebih panjang 4 kan? Jadi kita buat di sini, ini panjangnya. Tunggu Ustazah hapus dulu ya. Nah, di sini 4 cm, ini 3 cm. Tingginya berapa? Tingginya 6 cm. Jadi diketahui ya. Kita langsung masuk ke rumusnya. Apa tadi volumenya, Nak? Volume limas segi 4 sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kita turunkan 1/3 ya.
1/3 dikali luas alas. Alasnya coba lihat di sini. Panjang dikali lebar, berarti 4 dikali 3 ya. 4 cm dikali dengan 3 cm. Nah, dikali tinggi. Tingginya berapa? 6 cm. Nah, ini perkalian biasa ya. Selesaikan ini dulu. Kita turunkan 1/3 dikali dengan 4 dikali 3 berapa? 12 cm. Pangkat 2 karena cm-nya ada 2, baru kita kali dengan 6 cm. Nah, di sini anak ustazah bisa terjatuh, maaf ya. Nah, di sini anak ustazah bisa sama-sama dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Nah, coba perhatikan di sini tangan ustazah ya. 1 dikali 4 dikali 6. 1 dikali 4 4. 4 dikali 6 24 sama dengan 24 cm. Pangkat 3. Jadi volume limas tersebut adalah 24 cm pangkat 3. Kita lanjut ke kerucut. Nah, kita masuk ke volume bangun ruang yang ketiga, yaitu ke kerucut. Di sini ustazah udah buat gambar kerucut. Jadi rumusnya itu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi volume dari kerucut itu sama dengan volume limas ya nak. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Hanya saja yang membedakan itu adalah bentuk alasnya. Jadi bentuk alas dari kerucut itu apa? Lingkaran. Jadi luas dari lingkaran apa nak? Luas dari lingkaran itu kita sama-sama ketahui pi dikali r pangkat 2. Jadi kita tinggal masukkan di sini volume kerucut itu 1/3 dikali pi kali r pangkat 2 dikali t ya. Jadi ini tergantung alasnya. Pi dikali R pangkat 2 dikali T. 1/3-nya jangan tinggal ya. Membedakan kerucut dengan limas hanya alasnya saja. Nah, di sini adalah anak ustazah bisa tarik garis R ya. Tingginya yang garis putus-putus ini yang ustazah panah, ini tinggi dari kerucut, dari titik puncak ke ditarik garis lurus ke dasar alasnya. Itu dinamakan tinggi. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, hitunglah volume kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya 9 cm. Ya, bisa kita tulis di sini jari-jarinya. Nah, jari-jarinya ini dia adalah 10 cm. Tingginya sedangkan itu 9 cm. Udah terbayang ya nak? Kita langsung ke pembahasan soal. Kita masukkan ke rumusnya. Volume kerucut itu sama dengan 1/3. Nah, alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali pi. Tadi buat diketahui ustazah nih, hampir lupa diketahuinya ya. R-nya itu sama dengan 10 cm. Tingginya itu 9 cm. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. R-nya kelipatan 7 atau tidak? Tidak, karena dia 10 cm. Jadi kita pakai pi-nya 3,7.
14, 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali tinggi. Tinggi itu 9 cm. Nah, di sini anak ustazah bisa perhatikan yang mana yang bisa sama-sama dibagi supaya lebih gampang. Ustazah ini ya, coret ya. Kita main coret seperti biasa. 3 dibagi 3 sama-sama dibagi 3 sama 9. Nah, 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. 3,14 dikali 10. Bergeser komanya 1 di sini. Dikali 10 bergeser lagi. Berarti hilang komanya, jadi 314 cm pangkat 2 dikali dengan 3 cm. Nah, boleh pakai papan coret-coretnya. Papan coret-coretnya bisa kita gunakan di sini ya. 314 dikali dengan 3. 3 kali 4 12 1, 3 kali 1 3 kali tambah 1 4. Ini 12 ini enggak. Ops, salah. Maaf ya. Kita ulang lagi. 3 dikali 4 12 1, 3 dikali 1 3 ditambah 1 4, 3 dikali 3 9. Nah, 914. Masuk ustazah 942 cm pangkat berapa? Di sini ada 2, di sini ada 1, berarti pangkat 3. Nah, jadi volume kerucut tersebut adalah 942 cm pangkat 3. Ya. Nah, ustazah berharap anak-anak ustazah bisa paham dan memahami apa yang sudah ustazah jelaskan. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, apakah anak-anak ustazah paham dan mengerti, ustazah akan memberikan evaluasi sedikit, masing-masing satu contoh soal dari bangun ruang yang telah kita bahas. Dan ustazah minta maaf apabila ada salah ucap dan tingkah. Terima kasih. Alhamdulillah, ustazah ucapkan kepada anak-anak ustazah karena pembelajaran kita telah usai dan menyimak video dengan baik. Ustazah berharap anak-anak ustazah bisa mengerti dan memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan lupa membantu orang tua di rumah, dan ustazah akhiri, Assalamualaikum.